Produk Design Engineering. Kita lanjutkan ya. Itu kasih. Baik, kita lanjutkan. Ya, enggak apa-apa. Ya. Saya dengar. Oke, absennya udah. Baik. Ini soalnya. Ini ada contoh soal lagi ya. If the of the object acceleration itu akselerasi, kecepatan ya. Kecepatan. Percepatan ya. Percepatan bukan kecepatan. Akselerasi. Acceleration is A ya. Is A. Jadi diketahui di sini AT-nya diketahui sama dengan 4I tambah 8T dari J ditambah 10 ditambah 4T dari K. Ya, betul satuannya. Sebaiknya kalau anjuran saya, ini diterjemahkan dalam 3 dimensi, 3D dimension. Ya, berarti sini 4 I-nya hilang, di koma 8T J-nya hilang. Terakhir 10 tambah 4TK. IJK-nya hilang. Ya. Kita tulis dalam 3 dimension. Gitu. Paham ya? 3 dimensi. Jadi IJK-nya tidak kita tulis. Ya. Soalnya aslinya itu IJK kita ubah dalam 3 dimensi. Paham? Oke. Nah, setelah itu di sini dikasih tahu juga P0. Jadi ya. P0 diketahui I plus 3K. Ini kan IJK. Berarti ini kan artinya 1I ya. 1I ditambah J-nya tadi berarti 0J ditambah 3K. Ya nak? IJK ya. IJK yang ada berarti 0 ya. Berarti ini diubah dalam 3 dimensi apa? 1I 0J 3K ya nak? Paham maksudnya? IJK tertulis dalam 3 dimensi, itu V0. Kemudian R0. Vektor R0 itu posisi benda pada saat T0. Jadi kecepatan pada saat T0. Ini adalah I plus D. Artinya K yang tidak ada ya. Berarti tidak ada. Ini berarti 1I tambah 1J tambah 0K. Jadi walaupun tidak ada harus ditulis dalam koefisien 0. IJK ya. IJK. Saya tulis dalam 3 dimensi sehingga koefisien I-nya 1, koefisien Z-nya 1, K-nya 0. 110. Jelas sampai sini? Halo? Ini mungkin saya tulis dalam bentuk merah nih ya. Nah, pertanyaannya adalah yang ditanya di sini adalah velocity VT ya. Vektor dari kecepatan T ya. Dan objek position posisi benda ya. RT. Ya, itu pertanyaannya. Hati-hati sini. Jangan lupa begitu selesai integral harus tambah konstanta. C1, berikutnya C2, berikutnya C3 ya. Oke. Kira-kira sampai sini jelas? Halo. Ini lupa saya. Ini bisa masuk UTS ya. Ujian tengah semester. Kita adakan sendiri ya. Satu shift. Jadi kalau ada 2 shift, 1 UTS, 1 kuliah. Ya.
Nah, kita mulai untuk mencari tadi kecepatan atau velocity. Vektor VT adalah apa? Integral dari AT dt. Nah, turunan kecepatan adalah AT. Kebalikannya, integral kecepatan acceleration ya. Akselerasi itu kecepatan adalah kecepatan. Ya, nah. Hati ya, rumus yang salah atau balik. Nah, sekarang kita hitung nih, berapa nih? Integral dari mana ya? Halo. Mana dia? Kecepatannya sini 4,8 T ya. 4, oh. Ya, kita tulis tuh 4,8 T, 10 tambah 4 T, ini vektornya, vektor AT dt. Nah, ini dipecah menjadi 3 integral. Apa maksudnya? Kita hindarkan IJK deh. Bikin pusing kalau IJK masuk ke dalamnya, tambah pusing dong ya. Jadi kita kerjakan step by step. Jadi 3 macam integralnya. Tapi dalam bentuk vektor. Sehingga ini terjadi apa? Vektor, gitu kan? Integral, yang pertama apa? 4 dt. 4 ini boleh keluar? 4 keluar ya. 4 integral dt. Enak. Nah, 4-nya boleh keluar ya. Kemudian, koma. Enak. Integral 8t. 8-nya boleh keluar, tinggal t kali dt. Enak. Terakhir, integral dari 10 tambah 4t kurung dt. Dalam bentuk vektor 3 dimensi. 3 dimension. Sehingga ini sama dengan integral 4 dt, apa? 4 kali integral dt, t, nak? Halo? Integral 4 tetap. Integral dt kan t. Jangan lupa ada tambah C1. Harus ada loh ya. Kalau lupa, habis lah. Kemudian, ini 8 kali integral t pangkat 1 apa? Seper 1 tambah 1, t pangkat 1 tambah 1 enggak? Ya. Integral 8 kali integral t pangkat 1 dt adalah seper 1 tambah 1 seper 2, t pangkat 1 tambah 1 t kuadrat. Jangan lupa ada tambah C2. Tadi C1, C2, berikut C3 lagi. Integral 10 dt, 10 t tambah 4 kali integral t pangkat 1 apa? Seper 1 tambah 1 setengah kan? T pangkat 1 pangkat 1. Enak. Setengah t kuadrat. Jangan lupa ada tambah C3 ya gitu. Jadi kita kerja dalam bentuk 3 dimensi ya ini. Sehingga hasilnya apa ini jadinya? 4t tambah C1, 8 kali setengah berapa? 4t kuadrat ditambah C2, koma, di sini 10t plus 4 kali setengah, 2t kuadrat, enak. 2t kuadrat tambah C3, tutup. Jadi kita hindar IJK-nya. Ya. Nah, kalau ini adalah VT, V0 tahu. Ini V0 tahu nih. V0-nya diketahui, ini V0-nya I tambah 3K, sudah terjemahan dari. I tambah 3K adalah 1I tambah 0J. Nah, ini bahaya kan? J-nya nggak ada kan? Berarti 0J itu. Jadi tulis 1I tambah 0J tambah 3K adalah 1,0,3 ya kan? Ya. Tapi nanti di paling akhir ada C gede. Di mana C gede? Enggak bisa. Ini sendiri-sendiri, si I sendiri, si J sendiri, si K sendiri. Vektor I. Iya. Biasa, iya betul. Yang biasa ya C satu aja. Kalau ini
Yang si I ini kita namakan tambah konstanta C1, yang si C, C2, yang si K, C3. Ya. Nah, sekarang velocity nolnya, ini apa disebut initial condition secara awal. Diketahui I tambah 3K, tadi udah terjemahan I tambah 3K adalah 1I tambah 0J, jangan lupa ada 0J-nya, tambah 3K, ini 1,0,3, 3 dimensi ya. Yang baik, sebaiknya kita kejar 3 dimensi. Nah, saya salin lagi ya. Saya salin jadi VT, velocity ya, kecepatannya adalah apa? 4T. 4T ditambah C1, kemudian 4T kuadrat tambah C2, tambah C2 ditambah 10T tambah 2T kuadrat ditambah C3. Kan gitu kan? Halo? 4T tambah C1 tambah 4T kuadrat tambah C2 tambah 10T tambah 2T kuadrat tambah C3. Nah, sekarang hati-hati ini ada C1, C2, C3 ya. Kalau ini tidak boleh lupa. Kalau ini lupa, wah, nggak selesai ini. Salah jadi. Nah, baru sini V0-nya berapa? Berarti 4 kali 0, begitu enggak? Tambah C1, tambah 4 kali 0 kuadrat, tambah C3, tambah 10 kali 0, tambah 2 kali 0 kuadrat, tambah C3, itu given, udah diketahui tadi berapa? V0-nya diketahui ini apa? 103 enggak? Berarti ini sama dengan 1,0,3. Jadi ini kita selesaikan dulu. Jadi ini hasilnya apa? V0 ini adalah sama dengan, ini hilang ya. Yang kali 0 kuadrat, ini 0, ini hilang semua ya. Tinggal apa? C1, C3, C2, sorry. C2, ini C2 ya. C2, C3. Sama dengan 1,0,3. Otomatis kan C1-nya adalah 1, C2-nya adalah 0, C3-nya adalah 3. Betul enggak? Simpelnya sini C1 adalah 1, C2 adalah 0, C3 adalah 3. Oke. Jelas C1 1, C2 0, C. Oke. Berarti VT-nya apa? Baru kita kembaliin lagi yang tadi nih. Ini tadi kan yang VT-nya kan? Yang ini nih. Ini VT-nya. Jadi akibatnya VT sama dengan, kita masukkan. Halo? 4T ditambah C1, C1-nya ini berapa nih? 1, 4T kuadrat ditambah C2-nya 0, ditambah 10T ditambah 2T kuadrat, atau dibalik susunnya boleh ya, ditambah C3, 3. Kurang gitu kan? Sehingga kita dapatlah VT-nya adalah 4T plus 1, 4T kuadrat 0 hilang. Nah, ini susun boleh. 2T kuadrat tambah 10T tambah 3. Inilah velocity atau kecepatannya. Halo, jelas sampai sini? 4T plus 1, 4T kuadrat, 2T pangkat 10T tambah 3. Oke. Dan posisi benda, RT. Vektor R dari T. Rumusnya. Sekarang lagi betul. Jadi posisi benda adalah integral dari kecepatan atau velocity dt. Ya. Ini supaya tempat enggak pusing di bawahnya ya, sebelah. Sudah cukup tempatnya itu. Jadi vektor RT adalah ya, RT ada integral dari VT-nya berapa? 4T plus 1, 4T kuadrat, 2T kuadrat ditambah
10T plus 3 DT. Enak. Nah, ini pecah menjadi 3 bagian. Ya, 3 bagian. Ya, sehingga kita dapat jadi posisi benda RT adalah integral, dalam kurung gitu kan, integral dari 4T plus 1 DT. Enak. Koma, integral, gitu kan, 4T kuadrat DT, integral 2T kuadrat tambah 10T tambah 3 DT. Tutup. Kan 3 nih. Ada 3 bagian nih. 1, 2. Oke. Kita selesaikan. Berapa RT, posisi benda RT-nya adalah integral 4T pangkat 1. Nah, integral dari T pangkat 1 1 tambah 1 2 T pangkat 1 tambah 1 T kuadrat. Enak. Oke, sama. Integral 1 DT, T kan. Jangan lupa ada tambah C. Jadi 1, nggak boleh 1 lagi. Tadi kan sudah pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, urut ya. Jangan dicampur aduk. Jadi sini C 4. Tadi kan C 1, 2, 3. Koma. Nah, ini lagi. Integral 4 kali integral T pangkat 2 seper 2 tambah 1 T pangkat 2 plus 1. Ditambah T 5 ya. Koma. Ini 2 kali integral T kuadrat seper 2 tambah 1 seper 3 T pangkat 3. Tambah 10 kali T pangkat 1 setengah T kuadrat ya. Plus 3T tambah C 6. Ya. Ini kurungnya salah sih. Ya, makasih. Ini harusnya kan itu ya. Ini setengah T kuadrat, kurung tambah T tambah C4 gitu kan. Nah, ini kita selesaikan. Jadinya apa? Jadi posisi benda RT adalah, ini penting ya, ini akan saya tes nanti. Setahu Anda. Ini jadi apa? 2T kuadrat, kurungnya belakangannya, tambah T, tambah C4, tambah 4/3 T pangkat 3, tambah C5. Ini koma sih tadi ya. Bukan tambah. Di sini. Salah. Ini tambah, ini koma. Nah, ini koma lagi. Ini 2/3 T pangkat 3. 10 ke setengah 5 T kuadrat tambah 3T tambah C6. Kurung biasa. Bukan 4. Tambah 6. C6. Sama C6. C6 kok C4. Nah, saya sebut C6 tadi. Iya. Tapi itu C4. Sudah mulai. Iya. Sudah. Jadi saya cek ya. 2T kuadrat tambah T tambah C4 betul. 4/3. Nah, ini ada saluran. T kuadrat. Penumpang T. Coba lihat sebentar. Ini ada salah nggak nih? Pakai kuadrat ya. Ini salah. Pakai kuadrat. Ya. Pakai kuadrat. Oke. 4/3 plus 2/3 T pangkat 3 tambah 5T kuadrat tambah 3T tambah C6. Oke ya. Nah, ini kita dapat, tapi T, C4, C5, C6 kan belum tahu kan? Nah, itu kita cari, masukkanlah yang di soal tadi apa? Ini. R0 adalah I plus J tadi ini. R0 adalah I plus J, 1I tambah 1J tambah 0K. Harus ada IJK ya. Ini bahayanya kalau pakai IJ. Ya. Jadi IJK 1,1,0. Enak nih.
1,1,0. Jadi kita masukkan ini, kita masukkan jadi R. Vektor posisi T-nya 0 adalah 2 kali 0 kuadrat. Enak. Ditambah 0 ditambah C4, 4/3 kali 0 pangkat 3 tambah C5, 2/3 0 pangkat 3 tambah 5 kali 0 kuadrat tambah 3 kali 0 tambah C6. Ini diketahui sama dengan 1,1,0. Tadi 1,1,0 ya, R0-nya. Nah, berarti hasilnya apa ini? Yang ini 2 0 kuadrat 0. Ini 0 hilang, ini hilang, ini hilang, ini hilang, ini hilang. Ya. Jadi tinggal apa? Itu R0 apa? C4, C5, C6. Betul enggak? Nah, enak begini kan? Sama dengan 1,1,0. Berarti T4 nilainya adalah 1, T5 nilainya ada 1, nah, T6 adalah 0. Kita tulis C4 adalah 1, T5 adalah 1, dan C6 adalah 0. Ya. Nah, maka posisi benda apa? Kasih ini posisi benda itu apa? R vektor RT, vektor R dari T adalah, nah sini ini kita salin nih, T4-nya diganti ya, 2T kuadrat tambah T, 2T kuadrat tambah 2T, itu enggak ada? 2T kuadrat tambah T tambah C4, C4-nya 1 ya? 1, koma. Berikutnya 4/3 T pangkat 3, 4/3 T pangkat 3 tambah 5 T kuadrat. Salah, tambah C5 langsung. Saya lihat yang belakang tadi. Ini tambah C5. C5-nya 1. Koma, baru satu lagi 2/3 T pangkat 3. Ini ya. 2/3 T pangkat 3 ditambah 5 T kuadrat. Terus tambah 3T. Tambah 3T. Tambah C6. C6-nya 0 ya? C6 0. Yang Anda ganti itu kan ini 1, 1, 0. Enak. Sehingga hasilnya posisi benda R adalah 2T kuadrat tambah 2T plus 1, 4/3 T pangkat 3 plus 1, 2/3 T pangkat 3 tambah 5T kuadrat tambah 3T. Selesai. Sudah jelas? Inilah mencari velocity atau kecepatan dan dalam bentuk vektor ya, posisi benda. Sudah jelas? Oke. Newton second law of motion. Ya ini yang penting ini yang itu tidak terlalu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ya. Ini bukan tentang Ya. tapi tentang orientasi tinggi. Kalau misal nanti dari patung C-nya itu skor habis atau skor berdua? Maksudnya?
misal nih udah ada gitu udah, tapi pasiennya nih itu skor berkurang atau skor habis? Enggak lah, saya kan Berkurangan ya. lihat jalan. Ya nama EC itu dihargai jalannya. Yang paling marah saya itu jalan ngacau-ngacau aslinya benar. Itu alias, nah ini tag kan. Itu ya kasih 0 itu pantas. Dari mana kak asal usulnya jalan ngacak-ngacak, pasti bisa benar. Nah itu tanda tanya kan, Pearson. Ya. Tapi jalan aneh ini cuma terakhir sekali dikit, nah, itu tinggi nilainya. Ya kan? Ya. Oke. Yalah. Saya tuh nggak kejam nilainya. Ini nilai ya objektif lah. Atau kalau memang kecil salahnya ya kecil potongnya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini motion Newton second ini rasanya enggak ini ya. FT MAT itu gaya massa kali kecepatan itu kan hukum Newton kedua. Anda masih ingat hukum Newton? Hukum Newton pertama apa? Aksi senang reaksi. Jadi kalau saya kasih beban 5 kilo, dia akan bereaksi ke atas 5 kilo lagi. Maka keseimbangan. Bendanya tetap di lantai. Tapi kalau misalnya lebih kuat dari bawah, bendanya melayang ke atas. Ya nak? Jadi seperti meja ini menekan lantai kan, seberat berapa kilo. Dari bawah juga reaksinya juga seberat mejanya juga. Maka stabil mejanya tetap di atas lantai. Seandainya kalau dari bawah lebih besar reaksinya, aksi dan reaksi, maka mejanya melayang. Ya, itu maksudnya. Logikanya seperti itu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Baik, kita lihat lagi. Eh, 9-10. Mungkin ada yang saya lewati karena rasanya tidak terlalu apa ya. Nah ini selanjutnya adalah basic. Ini sambil dari teknik industri ya, yang saya ngajar di teknik industri tahun yang lalu. Sekarang tahun ini juga ngajar sama. Basic properties for multivariable function. Ini sudah masuk sesi 9-10. 9-10 berarti minggu kelima ya. Minggu pertama 1-2. Minggu kedua 3-4. Minggu ketiga hari ini 4-5-6. Minggu keempat 7-8. Minggu kelima 9-10. Tidak salah, coba. Tadi saya lihat 7-8 tadi udah ya. Jadi yang terakhir ini apa nih? Oh ini 78 sudah. Sudah ya, 78 ini. Yang tadi vektor yang apa posisi benda ya. Object position 78. Bisa cepat deh. Baik, kita masuk yang ya 9-10 ya. 9-10 ini. Basic properties for multivariable function. Nah, kontennya adalah function 2 or more variable. Bisa dua variable atau lebih. Bisa 2 variable, 3 variable, 4 variable. Limit and continuity, partial derivative. Partial derivative apa tuh? Partial derivative turunan parsial. Ya nak? Function 2 or more variable. Nah itu Z adalah fungsi X, Y. Tentu variabel kan, X dan Y.
X and Y adalah two variable. Ya. Nah, ini contohnya domain. Domain kalau X tambah Y tambah 1 sama dengan 0, berarti X tambah Y kan min 1 nak? Ini kan jelas ya. X tambah Y tambah 1, 0. Maka X tambah Y sama dengan min 1. Kita gambarkan garisnya gini kan. Cara gambar tahu? Halo? Gini. Jadi, oh ini ada soal latihan ya. Persiapan. Ini UTS tahun yang lalu. Latihan soalnya. Ya, mungkin nanti kita, ya nanti di rumah coba kerjakan. Nah sekarang kamu foto. Tapi nanti kan cuma malam ya. Saya hari ini pulangnya ada kegiatan lagi. Jadi malam harus kerja nih. Besok pagi ngajar lagi. Oke. Sekarang kita masuk dengan, jadi kalau kita tahu X tambah Y tadi ya, soalnya X tambah Y. Nah, tadi. X tambah Y tambah 1 sama dengan 0. Ya. X tambah Y tambah 1 sama dengan 0. Berarti X tambah Y sama dengan min 1. Nah. Supaya bentuknya adalah berbentuk X per A tambah Y per B sama dengan 1. Ini namanya apa nih? Ada yang tahu? Persamaan segmennya pakai G ya. Segmen garis. Nah, berarti saya bagi min 1 enggak? Saya bagi min 1. Berarti ini X per min 1 tambah Y bagi min 1 adalah 1. Enggak? Apa artinya nih? A, ini berarti ini A-nya, berarti A-nya min 1, ini apanya? B-nya juga min 1. Kalau kita gambarkan, gini. Berarti ini A-nya min 1. A itu adalah sumbu X yang dipotong. Misalnya sini min 1. Y-nya juga, ini A-nya. A-nya min 1. B-nya juga min 1. Jadi garisnya mana? Nah, ini yang garisnya itu dari apa? X tambah Y tambah 1 sama dengan 0. Paham? Halo? Jelas ya dari situ. Nah, kemudian kita lihat yang tadi. Ini maksudnya apa tadi? Ini. Domain. Apa ada soal di atas? Nggak ada ya. Oh, sorry. Sini tadi kita lihat. Domain dari fungsi X, Y-nya adalah, ini sudah gambarkan, garis ini, kemudian ini X dengan 1. Ini gambar 1, figur 2. Figur 2, figur. Ini tanya domainnya. Kalau soalnya akar dari X tambah Y plus 1 per X min 1, domainnya berapa? Ada yang tahu? Halo?
Ini ya kasih tahu akar dari X plus 1, X tambah Y plus 1 ini garis ini per X min 1. X min 1 ini ya, ini yang asintot. Yang putus-putus ini namanya asintot ya. Asintotnya X sama dengan 1. Nah, itu yang sama dengan 0. Ya. Diambil jadi fungsinya diketahui adalah ya, fungsinya di sini adalah kita lihat tadi apa? Fungsi dua variabelnya berapa? Halo? Akar dari X tambah Y tambah 1 per X min 1. Nah, kalau ini min 1, ini 1 nah sini. Nah, ini adalah apa sini? Ini adalah asintot. Seputus ini asintot, yaitu X sama dengan 1. Datang dari mana ini? Ini dari penyebut ini, penyebutnya. Dari penyebutnya kita ambil X kurang 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Paham? Halo? Itu disebut asintot. Ya, ini asintot. Biasanya asintot itu tidak boleh dipotong pada apa jarak yang dekat, tapi mendekati. Artinya adalah mendekati. Ini putus-putus, putus-putus. Ya, ini X sama dengan 1. Memotongnya di jauhan taringga. Seperti Anda gambar lihat grafik tangan, ya, fungsi pecah, ada kan? Ya, hiperbola betul. Benar, hiperbola. Ya. Kemudian kita lihat lagi sini. Nah, ini contoh dari apa, ya? Jadi domainnya itu adalah yang dikasih warna itu, warna ini. Berarti di sini adalah kalau kita gambarkan tadi ini, kalau saya kasih misalnya daerahnya batas sampai sini, misalnya. Nah, daerahnya daerah ini. Ya, semua nih. Paham saya? Ini masuk semua ini. Itu daerah domainnya. Ini adalah D, domain. Ya, domain fungsinya dari ini ya. Fungsi X, Y. Yang berikutnya adalah gambarnya, kita lihat yang ini. Nah, ini adalah fungsi X, Y atau Z ya. Z sama dengan X kali ln Y kuadrat min X. Ya, gambarkan. Domainnya mana? Kalau ini domainnya yang ini kan diambil ini daerah penyebutnya di samping akarnya. Jadi X tambah Y tambah 1 sama dengan 0. Hingga X tambah Y adalah min 1. Ya. Berarti dia ada di atas garis ini garis apa tadi? Ini X tambah Y tambah 1, 0. Kalau ini hiperbolanya diambil ini. Ini X Y kuadrat adalah min X sama dengan 0. Berarti Y kuadrat adalah X enggak? Halo? Y kuadrat adalah X atau X adalah Y kuadrat. Ya enggak? Dibalik ya. Jadi ini. Tapi di luar ini ya. Kalau ini ada persegi panjang, ya di luar dari parabol. Ini namanya parabol. Kalau ini garis lurus ya, linear. Jadi domainnya itu yang berwarna nih. Ini adalah domainnya, ini adalah domainnya. Paham? Ya, untuk tahu aja. Oke, kita teruskan. Oh, 4. Kemudian graph. Ya, graph. The graph of function f or two variable is a surface S. Permukaan ya. Luas permukaan S dalam persamaan ini. Z adalah fungsi dua variabel X, Y.
Ya, kita dapat memvisualisasikan graf itu, ya. Ini yang disebut proyeksi bawah nih. Ini 3 dimensi ya untuk menggambarkan. Saya nggak tahu di Kakus 2 harusnya udah belajar ini ya. Ada ya? Kakus 2 sudah belajar tentang mencari volume benda di bawah suatu bidang. Misalnya ini bidang lengkung, kemudian bidang lengkung diturunkan. Nah, contohnya nih, kalau alas bentuk lingkaran saya naik ke atas, kan seperti cerobong asap, ya, menembus, ya. Tapi kadang-kadang bidangnya kan nggak selalu datar gitu, tapi bidang lengkung atau setengah bola, kemudian ada lingkaran di dalamnya menembus permukaan dari setengah bola tadi. Dia tanya volume di bawah bisa bidang lengkung itu. Sudah ya belajar. Oke, integral lipat 2. Bisa lipat 2, bisa lipat 3 kan? 2 cacing dan 3 cacing. Nggak ingat, Pak. Hah? Oh ya? Masuk aplikasi betul. Ya, aplikasi. Jadi gini, kan ada volume sama dengan double integral ZD area. Ada belajar gitu? Atau ada jalan satu lagi. Atau triple integral D volume. Di mana ini? D areanya ada 2. D area ini bisa D area dalam Cartesius itu dy dx atau dx dy ya. Atau dx dy. Atau dalam koordinat tabung r dr d theta. Ada belajar nih? Halo? Enggak. Enggak ada. Nah, kemudian D volume adalah dz kali D area. Nah, D areanya ada 2 macam. Bisa Cartesius dx dy, bisa juga atau dy dx, atau dalam koordinat tabung. Tabung itu yang melingkar. Seperti lingkaran, ya. Itu adalah RDR D theta. Ya. Ini belum belajar ini. Nah, oke lah. Ya mungkin saya lihat nanti apa masuk ke saya nanti atau enggak ya. Saya lihat. Tadi mencatat ya. Ya ini yang mencari volume bisa 2 cara. Z yang masuk adalah bidang lengkungnya. Apakah Z-nya permukaan setengah bola, apa bidang datar? Nah, ke bidang datar kalau lingkaran naik ke atas jadi silinder atau tabung, ya. Oke. Baik, kalau sudah kita teruskan. Nah, ini adalah persamaan adalah persamaan bola sebetulnya, tetapi yang ditanya itu permukaan di atas bidang XOY. Bidang XY itu adalah bidang XOY, ya. Ini disebut elipsoida. Ya, ini kan bentuk elip nih. Kalau di bawahnya ada tambah lagi kan jadi elip apa? Kayak Zeppelin kalau ditambah bawahnya. Zeppelin tahu kan? Balon terbang. American football. Bola lonjong. Telur ayam. Bola lonjong. Telur ayam ini kan? Itu modelnya kan itu ya. Nah, oke. 6. Oke. Tahu ya ini? Jadi kalau Z sama dengan sepertiga akar dari 36 kurang 9 ini Z-nya besar sama 0. Nah, kalau Z besar sama 0 kan berada di atas sumbu XOY, di atas bidang Z0. Saya nggak tahu istilahnya Anda nih. Jelas nggak nih yang ini? Jadi kalau ada gini ya, 3 dimensi, gini.
Ini bidang X, Y, Z. Bidang X, O, Y, ya. Bidang X, O, Y itu biasanya disebut X, Y, ya. Bidang X, Y. Ini di bawah ini, ya, di ini, Z-nya sama dengan 0. Kan tinggi Z-nya 0, kan? Kalau Anda punya tinggi 1 meter, turun 1 meter, turun, lalu sampai di lantai, Z-nya berapa? 0, kan? Nah, itu maksudnya. Ya, itu maksud pengertiannya, ya. Kemudian yang ini, nah, oke. Nah, kalau dia tulisnya, ini perlu tahu ya, menggambarnya, polanya harus tahu, ya. Jadi kalau ketahui Z adalah sepertiga, ya. Tulisnya misalnya di sini adalah fungsi X, Y adalah sepertiga akar dari berapa tadi? Akar dari 36, ya, 36 kurang 9. 36 kurang 9 X kuadrat kurang 4 Y kuadrat. Betul enggak? Iya. Oke, ya. Nah, Anda tahu yang ini, sorry. Fungsi X, Y ini adalah Z-nya. Ya, ini Z-nya. Z adalah sepertiga akar dari 36 kurang 9 X kuadrat kurang 4 Y kuadrat. Caranya, ini boleh dikali ke sini, ya. 3Z sama dengan akar 36 kurang 9 X kuadrat kurang 4 Y kuadrat. Supaya akar hilang di pangkat 2 kan enggak? Halo? Di pangkat 2 kan? Sehingga terjadi sini 3Z pangkat 2 sama dengan akar di pangkat 2 hilang akarnya. Kita tulis dulu. Akar dari 36 kurang 9 S kuadrat kurang 4 Y kuadrat pangkat 2. Akarnya hilang. Ini 9Z kuadrat. Ini menjadi 36 kurang 9 S kuadrat kurang 4 Y kuadrat. Nah, yang 36 tetap ini pindahkan nih. 9X kuadrat kurang 4Y kuadrat tambah 9Z kuadrat sama dengan 36. Ini jadikan 1. Ini plus sih. Kan pindahnya. Ini pindahkan plus, ini plus. Ya, ya. Nah, 36 supaya 1 ini dibagi 36 semua enggak? Ini dibagi 36 supaya menjadikan 1. 36 menjadi 1 sehingga terjadi 9X kuadrat per 36 ditambah 4Y kuadrat per 36 ditambah 9Z kuadrat per 36 bagi 36 supaya jadi 1. Jadi ini menjadi 1, ini menjadi ini diperkecil bagi 9 X kuadrat per 4 ya atau 2 kuadrat. Ini bagi 4 Y kuadrat per 9 3 kuadrat. Ini bagi 9 Z kuadrat per 4 2 kuadrat. Jadi inilah yang disebut elipsoida tadi. Elipsoida di mana ya kan X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat tambah Z kuadrat per C kuadrat. Ya, situ 494 ya kan. Jadi untuk menggambarkan posisi ini, posisi 3 dimensinya gitu. Nah, jadi A-nya ini adalah ini. A-nya di sini 2. Berarti ini 2. Terus ini 3. Oh, ini sorry ini X-nya. Ini X-nya sini. X-nya 2. X-nya 2. Ini 3. Y-nya Z-nya 2. Ya, jadi kalau kita gambarkan ya pada kelasnya
gitu ya. Terus ini gini. Nih. Ya kayak bola lonjong ya. Ya, seperti bola lonjong gitu. American football, kenal ya? Pernah. Bola lonjong, ya paling dekat Anda telur ayam ini. Ya. Itu ceritanya itu jelas ya. Nah, kemudian berikutnya apa? Nah, ini yang disebut kontur. Kontur yang melingkar-lingkar itu kontur. Kontur. Sebetulnya pengertian kontur itu garis tepinya. Kalau saya gambarkan misalnya mobil ya, ini misalnya. Saya gambarkan sketsanya misalnya, saya gambarkan mobil misalnya. Ini ada mobil. Nah, ini kontur dari samping deh. Garis yang menghubung semua ini itu disebut kontur. Halo? Kalau kita mau kenal bentuk mobil itu namanya pattern recognition, pengenalan pola. Nah, itu dulu saya waktu S2-nya pakai ini. Untuk pengenalan bentuk mobil itu saya menggunakan kontur. Nah, konturnya ini garis tepinya ini. Ya, garis tepinya, tapi terhubung semua ya. Ini disebut kontur. Jadi kalau yang lingkaran ini kontur juga, ini kontur. Kontur. Ini kalau lihat di atas ini apa? Puncaknya yang kecil, lama-lama seperti bukit gitu ya. Nah, seperti itulah. Paham ya? Oke. Ini disebut kontur. Ya, kontur. Kontur, ya, map petanya ya. Oke, kita teruskan. Nah, ini yang digambarkan itu kan makin lama. Jadi ada yang diproyeksikan ke bidang alas Z0 tadi. Jadi bentuk lingkaran-lingkaran kecil makin besar, makin besar, makin besar ya. Oke. Nah, ini yang tadi yang ini apa nih? Z. Ini kalau kita terjemah nih Z adalah 4x kuadrat ditambah y kuadrat plus 1. Paham ya? Nah, kita teruskan lagi. Nah, ini parabola. Tahu ya? Ini parabol. Kalau bidang data parabol, tapi jadi 3 dimensi namanya paraboloida. Mungkin bahasa Inggrisnya paraboloid. A-nya buang, paraboloid ya. Oke. Function of 3 variable, 3 variable. Nah, adalah persamaan bola nih. S kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat adalah R kuadrat. Ini adalah persamaan bola ya. Oke. Limit and continuity. Ini enggak ada ya. Ini yang agak batas ya. 2 variabel. Nah, limit function maksudnya ini X, Y, A, B itu X menuju A, Y menuju B itu maksudnya. Paham ya? Paham nggak sini? Yang kuning nih, Nenek. Kalau ada X, Y menuju A, B, artinya X menuju A, Y menuju B. Enak? Bisa ke juga. Nah, ini itu saya terang dulu, saya coret. Di sini doesn't acid. Kalau doesn't acid tidak ada, keberadaannya tidak ada. Ya. Keberadaannya tidak ada. Doesn't acid. Ya. Kemudian ini adalah memperlihatkan bahwa fungsi ini has no limit, tidak punya limit at the origin, di titik O 0,0 ya. Origin itu O 0,0 ya. Pola koordinat. Ini enggak terlalu. Ini contohnya. Jadi kalau limit fungsi X,
Y menuju 0,0 artinya X menuju 0, Y menuju 0 kan? Dari fungsi koma Y. Kalau fungsi X, Y X kuadrat kurang Y kuadrat ini adalah per X kuadrat tambah Y kuadrat, ini fungsinya diketahui. Maka limit X menuju 0 ke 0,0. Jadi ini tidak ada Y-nya tetap 0 ya. X menuju 0, fungsi X, 0, Y-nya diganti 0. Enak itu deh. Berarti Y-nya diganti 0, maka limit menjadi X, 0 menuju 0,0. Artinya semua Y-nya diganti 0. Jadi apa? X kuadrat kurang Y kuadratnya jadi 0 kuadrat, per X kuadrat tambah Y kuadratnya jadi 0 kuadrat. Berarti ini tinggal X kuadrat per X kuadrat berapa? 1 nak? Ini ngerti nggak nih? Atau kurang? Kita ulang lagi, kita ulang. Umumnya itu kan kalau X, Y menuju 0,0 artinya X menuju 0, Y ke 0. Tapi di sini untuk Y sama dengan 0, keadaan pertama Y-nya 0. Kalau Y 0 berarti Y ini saya ganti 0 di sini. X, 0 menuju 0,0 fungsi X, 0. Semua Y substitusi dengan 0. Sehingga fungsinya tadi ini X, Y jadi apa? X, 0 ini X kuadrat kurang 0 kuadrat per X kuadrat tambah 0 kuadrat. Jadi tinggal apa sini? X kuadrat bagi X kuadrat berapa? 1 kan? Nah, sekarang kalau X-nya 0. Kalau X ke 0 berarti sini X, Y ini menjadi 0, Y enggak sini? Ya, mungkin titiknya saya gedein ya. Supaya Anda bingung. Nah, titik paling besar. Nah, nampak kan? Habis kecil amat. Ya, jadi kalau X dengan 0 berarti X-nya saya ganti 0, 0, Y menuju 0,0. Paham ya? Nah, di sini jadi fungsi X, Y, fungsi 0, Y. Nah, soalnya ini berarti 0 kuadrat kurang Y kuadrat per 0 kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini ya. 0, Y menjadi 0,0. Di sini X kuadrat menjadi 0 kuadrat kurang Y kuadrat 0 kuadrat per 0 kuadrat tambah Y kuadrat. Ini min Y kuadrat bagi Y kuadrat min 1. Nah. Bisa paham? Mengganti aja. Tergantung ini ya. Kalau ini diketahui Y sama dengan 0, sini X dengan 0, ya masukkan aja. Maka the limit cannot exist at 0,0. Ini originnya itu 0,0. Cannot exist. The limit cannot exist. Nggak ada. Mengapa? Ini tidak sama. Ya, seperti limit kiri sama limit kanan. Oh, tidak ada ya lain ya. Itu kalkulus 1 tadi. Jadi saya tadi ngajar kalkulus 1 jadi. Oke. Nah, ini contoh ya lagi. Polar koordinat. Ya. Dari soal ini dia merubah pola koordinat kan S kuadrat tambah Y kuadrat sama X kuadrat. Ini kartesius nih. Kalau polarnya kan cos itu kan XPR. Garis hilang R-nya berarti X adalah R cos theta. Ya. Y per R adalah sin theta. Sehingga Y adalah R sin theta. Maka semuanya diganti nih. X-nya diganti R cos theta. S kuadrat kurang Y kuadrat dari R cos theta pangkat 2 dikurang R. Ini paham enggak? Enggak, saya terang aja dah. Nah, pusing. Gini. Jadi dalam koordinat ini koordinat kartesius atau kartesian ini adalah kartesius itu X, Y nak? Halo? Kartesius itu adalah X, Y. Sedang koordinat polar atau kutub nama lainnya adalah R, theta. Ya, nah, hubungan kedua ini apa? X adalah berasal dari rumus cos. Cos theta adalah XPR. Nah. Kalau ini kali silang, maka X adalah R cos theta. Nah. Sin theta adalah apa? Y per R. Nah. Kali silang, maka Y adalah R sin theta. Itu berasal dari rumus cos dan sin.
Jelas sampai sini? Nah, kemudian kita lihat sini. Ini sudah dapat ini. Soalnya nih. Soalnya limit. Itu yang kadang pertama ya. Angka pertamanya sebetulnya ini diketahui bahwa limit X, Y menuju 0,0 artinya X menuju 0, Y menuju 0 kan. Dari X kuadrat tambah Y kuadrat per X kuadrat kurang Y kuadrat. Coba lihat soal benar nggak? Benar ya? X kuadrat. Oh, min dulu baru tambah terbalik. Ya. Terbalik. Jadi sini di atasnya min, di bawah plus. Ya. Nah, sekarang yang dikasih tahu di sini apa? Halo? Kalau kita ganti, ya, kita ganti. Berarti XY tadi menjadi R, theta ya, R menuju 0. Ya. Maka di sini terjadi apa? Halo? Sebentar. Nah, ini XY. Kalau ini kita ganti apa jadi ini? Limit dari R menuju 0. Karena R itu apa tadi? R itu akar dari S kuadrat tambah Y kuadrat enggak? Ya, kita kuras ya. R menuju 0, X kita ganti dengan ini. R-nya kita ganti. X-nya kita ganti dengan R cos theta, Y kita ganti dengan S sin theta. Kita ganti ya. Berarti sini menjadi R cos theta pangkat 2 dikurang R sin theta kurung pangkat 2. Per ini R cos theta pangkat 2 ditambah R sin theta kurung pangkat 2. Sehingga ini limit R menuju 0 ini menjadi R kuadrat kali cos kuadrat theta dikurang R kuadrat kali sin kuadrat theta. Dua-dua di kuadrat ya, di bawah juga R kuadrat cos kuadrat theta, di atas min, di bawah plus. Sama ya. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita keluarkan R-nya, apa jadinya? Keluarkan R-nya, R kuadratnya. R kuadratnya difaktorkan. Jadi apa? R kuadrat kali cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta. Per dikurangkan R kuadrat pada penyebut cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta nya enggak? Nah, ini sama dengan limit R menuju 0. Nah, ini R kuadrat saya enggak nih? Tinggal apa? Ini berarti yang terakhir ini harusnya theta ya. Sebentar, di atasnya. Oke. Ya, sama ya. Ini harusnya R-nya udah hilang ya. Nah, jadi ini artinya apa nih? Tinggallah Anda tahu cos kuadrat rumus apa? Cos kuadrat theta sudut kembar. Rumus pertama. Ini adalah kosinus 2 theta per ini 1 kan? Enak, ini 1 kan? Sehingga hasilnya apa? Ya kosinus 2 theta. Ya, ya, ya. Saya kira, sorry. Apa mau jelasin tadi? Sampai sini jelas nih. Halo? Nah, XY itu kartesius. Ya. Sebetulnya ini harusnya ini bukan R aja ya. R theta. Kan menurut saya nih harusnya ini
ini harusnya apa? R, theta menuju 0,0 kan gitu kan? Koordinat kartesius diubah koordinat polar, ya itu harusnya itu, ya. Tapi ini konstan ya konstan juga, ya. Itu aslinya gitu. Baik, sampai sini jelas. Berikutnya kita lihat ini yang ketujuh ini sama ya. Itu bisa eksis atau tidak ya. Nah ini contohnya sudah saya bikin sini. Jawabannya sudah ada sini, nanti saya kasih juga ya. Yang dulu. Jadi jika fungsi x, y adalah, perhatikan x, y pangkat 2, x, y pangkat 2 per x kuadrat tambah y pangkat 4, das, saya tanya, das limit x, y menuju 0,0 fungsi x eksis, nah, x, y menuju 0,0 pada garis yang melalui O 0,0. Enak, ini originnya nih. Jika garis tersebut bukan sumbu Y, maka Y adalah mx. Di mana M adalah gradien. Jelas kan? Koefisien arah garisnya, M, gradien. Fungsi X, Y adalah fungsi X, Y-nya mx. Berarti X, Y, mx, termasuk sini. X-nya tetap, Y-nya ganti mx. Kalau Y kuadrat jadi mx kurung kuadrat. Berarti sini M kuadrat, X kuadrat enggak? Kali X. Ini X kuadrat tambah Y-nya ganti pangkat 4, mx pangkat 4. M pangkat 4, X pangkat 4. Sehingga ini menjadi, ini ngerti enggak nih? Garis yang melalui origin dari. Semua garis yang melalui pusatnya O 0,0 pasti bentuknya Y sama MX. M-nya bebas banyak kan? Kan banyak sekali garis-garis yang seperti berkas garis. Banyak sekali kan? Jadi banyak. Melalui itu garisnya. Mengapa rumus itu jadi? Saya tanya Anda. Bukan. Mengapa semua garis yang melalui O 0,0 ini kan ini banyak kan? Ini sumbu Y, ini sumbu X, enak. Kalau gini, ini bentuknya adalah MX. Mengapa? Ini adalah persamaan garis melalui apa? Satu titik enggak? Melalui titik O 0,0 yaitu X1 Y1 enggak? Rumusnya apa? Y dikurang Y1 adalah M X kurang S1. Di mana Y kurang Y1-nya 0, gradiennya M, M-nya banyak kan? X kurang S1-nya 0. Maka Y kurang 1, 0, M, X kurang 0, X. Maka terjadilah ini. Ini artinya semua garis yang melalui O 0,0 adalah Y sama MX. Paham ya? Oke. Itu maksudnya. Kemudian ini tinggal menggantikan posisi Y-nya kan. Semua Y ganti MX. Sehingga akhirnya fungsi dua variabelnya itu menjadi M kuadrat X plus 1 tambah M. Paham nggak bisa ini? Ini bisa dimasukin aja kan? Nah ini. Nah, ini yang nggak terlalu apa. Ini di F point.
Ini kalau kita gambarkan, ya bentuknya seperti itu. Jadi bentuk bendanya itu kayak apa ya? Nah, atap rumah, enggak, bukan atap juga ya. Ya, model-model gitu. Kayak gelembung gitu ya. Kalau dipanasi ya memuai gitu ya. Bentuknya, kita lihat. Fase derivatif. Nah, ini yang fase derivatif turunan parsialnya. Sebetulnya dasarnya ini sama ini ya. Kalau kita lihat dasarnya itu adalah fungsi X tambah H. Ada nggak? Fungsi X tambah H kurang fungsi X per H. Dasarnya itu. Terus dikembangkan lagi. Kalau diturunkan pada X, misalnya A, B ya. Di sini. Jika F adalah fungsi dua variabel X dan Y. Nah, hanya X di mana Y adalah Y sama dengan B, di mana B adalah konstan. B-nya konstan, maka fungsi single X-nya itu kita namakan GX adalah fungsi X, B. GX adalah fungsi X, B konstan. Jadi Y dengan B itu ya. Jika dia mempunyai derivatif A, maka dikatakan fase derivatif dengan F with respect to X, batasnya seperti A, B itu ya. Dan denornya fungsi X, A, B. Ini turunan X terhadap AB ya. Ini kalau berumusnya memang agak ini, kita lebih ke ini aja. Nah, ini sebetulnya saya mau terangkan ini. Oke. Ini nanti menujunya ke agak ekstrim yang determinan adalah Fx dikali Fy. Kemudian ini. Arahnya begini. Jadi apa artinya Fx? Fx adalah turunan parsial F terhadap X. Apa artinya Fy? Turunan parsial F terhadap Y. Nah, apa artinya Fxx? Artinya turunan parsial tadi terhadap X diturunkan lagi, turunan kedua terhadap X lagi. Hasilnya apa? 2 kali 2, 2 kuadrat F per 2X kali 2X, 2X kuadrat. Apa artinya Fy? Fy adalah 2F per 2Y diturun yang sama terhadap Y juga. Sehingga terjadi 2 kali 2, 2 kuadrat F per 2Y kuadrat. Nah, kalau ini bacanya D. D ini satu variabel. Contohnya ya. Kalau saya contohkan, kalau kita punya fungsi Y adalah fungsi X, satu variabel, maka turunannya adalah DY per DX. Ini bacanya D, ya kan? Tetapi kalau ini bacanya Do, artinya sama diferensial. Ini biasanya dua variabel atau lebih. Ya. Di sini fungsinya pasti fungsi dua variabel. Z adalah fungsi dua variabel. Ya. Nah, apa artinya ini tadi yang Anda, apa artinya fungsi XY? Ini bisa artinya do F per do Y diturun campur, diturunkan campuran Y apa DX. Nah, ini menjadi do kali do kuadrat F per do X do Y. Do X do Y sama enggak do Y do X? Kali do X kali do Y sama do Y kali do X. Nah, begitu juga ini kebalikannya, ini adalah YX, apa artinya? Do F per do X, kita turunkan lagi terhadap
Y. Sehingga terjadi apa? Do kali do kuadrat F per do Y do X. Nah, ini jawabannya sama nggak ini? Ini sama ya. Halo? Jadi kesimpulannya turunan FY sama dengan turunan YX. Campuran. Nah, ini tujuannya nanti ke diskriminan. Bukan diskriminan yang D kuadrat. D adalah B kuadrat min 4C, bukan ya. Diskriminan untuk fungsi Z adalah fungsi dua variabel. Itu adalah D, lambangnya ada yang pakai D, ada yang pakai D, ada yang pakai segitiga terbalik. Segitiga. Kalau segitiga terbalik itu namanya, segitiga terbalik namanya del, nabla, lain-lain. Ya, lain. Jadi ini diskriminan ya lah. Diskriminan adalah Fx kali Fyy dikurangi campuran Fxy, sebetulnya Fxy kali Fyx, karena yang sama dipangkat 2. Kan tadi Fxy sama dengan ini nih. Kalau sama kan boleh sangat Fxy kali Fxy, enak. Ya, paham maksudnya? Ya, ini diskriminannya. Dan ini syaratnya harus positif. Baru ada nilai ekstrim. Baru ada nilai ekstrim. Ya. Kemudian bagaimana tahu dia maksimum atau minimum? Kita lihat ini. Di samping diskriminannya positif, kita lihat R-nya. Fx-nya cukup. Di samping diskriminan positif, Fx-nya kalau dia positif, dia mencapai minimum. Minimum di titik X, Y. Titik kritis namanya. Minimum di titik kritis. Ya. Titik ekstrim ya. Tapi kalau diskriminan 0 ada agak ekstrim, tapi Fx-nya negatif, maka dia mencapai maksimum. Ya. Maksimum di titik X, Y. Paham maksudnya? Ini ke arah agak ekstrim. Ya. Paham? Fungsi dua variabel. Kalau Anda biasanya kan, kalau single apa? Kalau A-nya positif, dia mencapai minimum. Betul nggak? Kalau A-nya negatif, dia mencapai maksimum. Y dengan AX. Kan Anda belajar di itu. Kalau fungsi X adalah AX kuadrat tambah BX tambah C, di sini kan ada A-nya. Jika A-nya positif, dia mencapai minimum. Kalau A-nya negatif, dia mencapai maksimum. Minimum ini puncaknya di bawah, minimum. Ini artinya A-nya positif. Kalau ini maksimum, apa? Maksimum kalau A-nya negatif. Enak? Masih ingat enggak? Jadi mirip itu ya, ada kemiripan. Tapi di sini turunan kedua. Ini turun kedua ya. Yang dilihat turunan keduanya. Kalau syaratnya memang secara ekstrim itu D itu harus positif. Ya, D besar 0. Paham? Ya. Itu yang nanti arahnya ke situ kita lihat. Nah, tadi. Ya. Nah, ini ya, D fungsi X ya. Nah, ini tadi kan nih, kalau Z adalah fungsi X, Y, maka saya X kuadrat tambah Y kuadrat, maka ZX atau FX, enak. ZX adalah do Z per do X. Nah, do Z, turunan Z tadi kan do Z per do X, enggak? Tadi kalau saya tulis lagi ya sini, mana ya? Coba. Kalau tadi kalau F fungsi ini kita tulisnya kan Fx adalah turunan F terhadap X. Kalau saya tulis Z X, Y, maka ZX enggak? Artinya turunan Z terhadap F apa? Do Z per do X enggak? Paham maksudnya?
Sesuai tepat kalaunya F, do F. Kalau Z, do Z. Do itu fungsi dua variabel atau lebih. Tapi kalau satu variabel, D. Bukan do, D. Ya, itu yang perlu tahu. Oke, itu yang seperti tahunya. Kemudian ini turunan biasa-biasa ya. Turunan Z dari ini, turunan Z dari Y. Nah ini tadi turunan keduanya sudah kan? Ada FX, FYY sama. Ya, ini campuran FXY atau FYX. Ya. Nah seperti halnya ini yang saya tunjukkan tadi. Saya ekstrim turunan pertama 0. Nah ini yang kalau turunan keduanya negatif, itu artinya kalau di parabola apa? YAS kuadrat tambah B tambah C, A-nya negatif, dia mencapai maksimum, A-nya positif mencapai minimum. Ya. Nah ini yang tadi itu segitiga, bukan itu yang boleh D, diskriminan atau D besar atau lambangnya segitiga. Sama sama saya tadi kan? Ya, ini sama. Nah ini soal yang sekarang. Contoh, nah, kita masuk contoh ya. Berarti kita harus cari apa? Kita harus cari tentukan titik kritis sama titik ekstrim sama tuh ya, ekstrim dan nilai ekstrim ya, jenis otomatis ya, ekstrim dari Z adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke, ini kan dua variabel nih. Nah, langkah pertama ini kita bagi dua. Z adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Z adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Di sini cari ZX. ZX adalah apa? Do Z per do X sama dengan, halo, X kuadrat tunggal 2X. Y kuadrat dianggap konstan, 0. Hasilnya 2X. Kan gitu kan? Kemudian sini ZY. ZY adalah do Z per do Y. Nah, ini yang turunkan X-nya. Ini turunkan Y-nya. Berarti yang bukan Y, bukan itu dia konstan. X kuadrat konstan 0. Y kuadrat turunan 2Y. Hasilnya 2Y. Mungkin apa sini tambah ya? Min 2X min 4Y sama dengan 7. Tambah 7, sorry. Kita lengkapi aja ya. Supaya apa? Ini tambah 5 misalnya. Jadi kalau kita tulis ini apa? Supaya lengkap. Ini kita salin ya. Lebih lengkap. Jadi min 2X min 4Y tambah 5. Ini sama gak? Min 2X min 4Y tambah 5. Kalau diturunkan pada X, X-nya lingkari. Enak. Berarti X kuadrat turun berapa? 2X. Y kuadrat konstan 0. Min 2X, min 2 ke 1 enggak? 4Y konstan 0. 5 konstan 0. Enak. Sehingga hasilnya apa nih? Ini biasanya orang do Z per do X sama dengan apa? 2X kurang 2. Oke ya? Oke. Ini atau ZX ya. Ini ZY ini. Ini juga lingkari Y-nya. Berarti X kuadrat konstan 0. Y kuadrat turunkan berapa? 2Y. Min 2X konstan 0. Min 4Y turunnya 1. Ya. Min 4 ke 1. 0, 5 konstan 0. Hasilnya do Z per do Y sama dengan apa? Halo? Halo? Berapa? 2Y min 4. Nah, ada syaratnya. Seperti kalau fungsi biasa, secara ekstrim, Y aksen 0.
Kalau ini artinya turunan pertamanya ada dua, dua-dua nol. Berarti secara ekstrim, ya, secara ekstrim do Z per do X sama dengan nol. Sini do Z per do Y sama dengan nol. Bisa ngerti nggak maksudnya? Kalau Anda tahu kan, kalau Y adalah fungsi X, secara ekstrim apa? Secara ekstrim adalah Y aksen sama dengan nol, betul nggak? Atau DY per DX sama nol, betul nggak? Nah, kalau Z adalah fungsi dua variabel, maka secara ekstrim atau secara titik kritis, sama ya, secara ekstrim atau secara titik kritis adalah turunan pertamanya ada dua kan? Di sini ada turunan Z pada X apa? Do Z per do X. Do Z per do X. Satu lagi, turunan Z pada Y apa? Do Z per do Y. Nah, dua-duanya nol. Sekarang ngerti enggak? Halo? Kalau single seperti ini, menjemuknya ini. Ya kan? Paham ya? Jadi di sini, ini nol. Nah, isi sini. Ini 2X kurang 2 sama dengan 0. 2X sama dengan 2. X adalah 1. Sini 2Y kurang 4 sama dengan 0. 2Y adalah 4. Y adalah 4 bagi 2, 2. Maka titik kritis atau titik ekstrim ya. Titik kritis adalah 1,2. Jelas sampai sini? Nah, dapat titik kritis kan? Nah, sekarang kita cari lagi untuk mencari apakah dia punya angka ekstrim atau tidak. Ya, berarti kita cari tadi apa? Do ZX atau do Z per do Y. Do Z per do X diketahui berapa tadi? 2X min 2 ya. 2X min 2. Terus ZX berapa? ZX atau sini apa? Do kuadrat Z per do X pangkat 2. Enak. Do kuadrat Z per do X kuadrat. Berarti turunkan cara X. Ini kan artinya, kalau Anda ngerti, ini artinya apa? Ini artinya do Z per do X tadi turunan pertama, diturunkan lagi terhadap X. Gitu enggak? Hasilnya berapa nih? Do kuadrat Z per do kuadrat Z per do X kuadrat. Ya, 2 kali X turunannya berapa? 1 kurang 0. Hasilnya 2. Ini ZX-nya. Nah, begitu juga ZY. ZY adalah do Z per do Y. Berapa? Diketahui tadi 2Y min 4 ya. 2Y min 4. Maka ZYY adalah do Z per do Y diturunkan lagi terhadap Y. Hasilnya ini adalah do kuadrat Z per do Y kuadrat. Hasilnya berapa? 2 kali 1 kurang 0. Enak? Dengan hasilnya adalah 2. Nah, campuran sekarang. Campuran itu ada dua cara. Apakah diambil dari ZX, ZX yang do Z per do X, yang sama dengan 2X min 2. Apa diambil dari ZY, bisa juga do Z per do Y, yang nilainya adalah 2Y kurang 4. Ya. Nah, di sini ZXY campuran. Artinya apa? Do Z per do X diturunkan menjadi do per terhadap Y. Ada enggak Y sini? Tidak ada Y sini. Berarti turunannya 0. Kan tidak ada Y kan? Ada. Sini juga sama. Z, YX. Do Z per do Y diturunkan terhadap X. Campuran. Ada enggak X di sini? Tidak ada. Berarti turunannya 0. Sudah? Nah, baru masuk ke diskriminan. Ya, diskriminan. Lambangnya ada lambangnya bisa segitiga atau D besar, sama tuh. Rumusnya apa tadi? ZXX kali ZYY
dikurang campuran ZXY atau YX kali istilahnya ZXY kali ZYX. Kena sama maka 2 kan. Nah, kita ganti sini. Jadi diskriminannya berapa sini? ZXY-nya berapa tadi? 2. ZY-nya 2. S campurnya. Kalau dulu Profesor Daniel Dali dari TB suka cerita gitu. Pak RT kurang S campur kuadrat. R itu adalah ZEX, T itu adalah ZYY, S campurnya ZXY atau YX. Jadi sini 2 kali 2 kurang 0 kuadrat. Hasilnya berapa? 4. 4 ini positif enggak? Aman. Berarti tinggal sini kita lihat. Diskriminannya adalah 4 positif, ada agak ekstrim. Kemudian ZX-nya berapa tadi? 2 enggak? Positif. Kalau dia positif mencapai minimum, ya enggak? Kalau yang negatif mencapai maksimum. Di titik kritis berapa tadi? Titik kritis tadi berapa? 1,2 ya. Yang sebelumnya ada tadi ya. 1,2. Ini nih. 1, titik kritis atau titik ekstrimnya 1, jadi jenisnya adalah minimum. Mengapa ini ZEX-nya positif? Kalau yang negatif maksimum. Maka nilai minimum Z sama dengan apa? Soalnya sendiri. Soalnya tadi apa? S kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X kurang 4Y tambah 5. Betul enggak? Kalau salah. Coba lihat atas. Benar? Kurang 2X tambah 5. Isinya. Jadi sama dengan berapa nilai minimumnya? Minimumnya nilainya adalah sama dengan Z ya enggak? X-nya 2 ya. Ini X-nya 1. XY ya. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurang 2 kali 1 X-nya 4, Y-nya 2 tambah 5. Jadi hasilnya 1 tambah 4 kurang 2 tak kurang 8 tambah 5. Hasilnya berapa? Nah, 1 tambah 4, 5. 10. Hasilnya 0 ya. 5 tambah 5, 10. Kurang 2, 8 kurang 8, 0. Jadi minimumnya 0. Nah, seperti itulah contohnya ya. Baik, masih ada waktu 5 menit, kita absen. Terakhir. Kita belum absen kan tadi yang pertama tadi. Yang pertama tadi itu berapa? Udah, ini yang ke-6. Oke. Ariel Samira Sudarso. Ada? Ngapa? Lupa. Forget ya. Minum teks. Oke. Felicia Angelica ngapa? Ada di kelas tadi ya. Oke. Flore Cita Yohana ngapa? Aduh, Oh, sudah ikut sih, Pak. banyak lupa nih. Masih muda. Jason apa saya? Jason ya? Jason apa? Oh, itu tadi ya. Venus Axel Sonnenfeld. Jesslyn, why? Lupa. Pak, oke. Mario, Nathanael, lupa. Oke, sudah semua ya. Save. Kemudian ada station log. Oh, ini yang menyebabkan. Balik nggak bisa. Apa? Iya. Oke. Latihan ini kerjaan ya. Kalau latihan mungkin kita bahas nanti.
minggu depan. Termasuk mungkin saya mau tambah soal latihan yang tadi itu. Karena itu pasti saya uji itu. Ya. Yang pertama C1 tambah C2 tadi C3 ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Arigato. Zaijian. Hah? Apa? Itu ya nanti tes sekali apa ya? Mau kirim. Ya. Tugas dari Wikarya @gmail.com nanti saya. Kalau di itu boleh juga sih. Tidak apa-apa. Nanti saya kasih tahu deh. Nanti ingatkan saya minggu depan kalau nomor ya. Ya. Ini kan 4 biji. Ya. Kalau latihan Ini Ya. dikumpulin tuh gimana? Karena saya dan 2 orang lain ini untuk tanggal 29 September sampai 10 Oktober itu ikutin kegiatan kayak kegiatan internasional. Jadi ada anak-anak Singapura datang 30 orang bikin kayak proyek kolaborasi. Nah itu full time, jadi nggak akan kuliah. Jadi kalau ini sampai dikumpulkan, saya perlu alternatif pengumpulan kayak entah lewat. ya Anda bikin jadikan PDF aja. Oh, oke. Ya. Nanti kalau saya kumpul ya masuk di Tinggal upload ya. ya lebih. Ya. Soalnya 4 itu aja. Hah? Soalnya 4 ya. Ya itu. Udah kirim di grup aja deh. Kirim di grup aja. Kirim sekarang hubungi. Aku Viola, anak BE. Aku jadi asisten editor, kalau lulus buat anak BE mau. Oh ya. Nah, Jadi ada meeting sama Pak Sofian tadi dan dosen-dosen lain. Ah, aku walaupun soalnya materi mau kan kayak beda dari Bima ya. tadi itu tujuannya untuk membantu anak-anak yang mahasiswa yang atau mahasiswi yang agak lemah, terus mereka mungkin model soalnya nggak terlalu berat. Kalau berat kan sama aja tuh hancur lagi kan. Itu satu. Mungkin Anda ditugaskan sebagai tutor ya? Iya, Oh gitu. karena kayak bingung gitu materinya, soalnya kan Saya belum tadi kocak. kena rapat sebentar kan saya langsung ngajar. Apa sih tadi? Tapi Iya, jadi kayak agak bingung gitu soalnya kan loncat-loncat ya bapak materinya. Atau Anda sekarang semester berapa? 3. Oh, di atas sekarang ya. Iya. Berarti semester 3 sekarang ya. Berarti nggak kurus 3 sekarang ya. Iya, aku harus 3. Sama? Wih, Oh, gitu. Gitu. Kalau saya kalau 3 ini PDE, tapi yang semester tambah BI. iya, Ini kan yang sekarang untuk yang BI kan? iya. Kayak saya mau ada outline-nya gitu nggak ya? Kayak minggu depan mau apa, minggu depan mau apa, soalnya. Oh, kita kasih ke ini aja yang nomor itu Anda berapa coba? Aku sebenarnya nggak chat apa sih, cuman Ada yang masuk ya, saya belum lihat. 17. Iya itu. Ntar masuk bangunan 2 menit 3 menit. Oh ya, ini saya tutup dulu ya. Ini belum tutup. Ya nggak ada. Stop. Ditawarin. Stop. Setuju juga.